Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Lailatul Fauziyah selaku dosen pengampu ilmu hadis. Perkenalkan, nama saya Arli Khairul Zahwa dengan NPM 2110631110105. Izinkan saya untuk menjelaskan apa itu hadis riwayah dan hadis diroyah serta perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis. Apa sih yang dimaksud ilmu hadis itu? Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Apa yang dimaksud perawi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, atau biasa disebut dengan sanad. Dan apa sih yang dimaksud dengan perawi? Perawi adalah isi berita yang diriwayatkan atau biasa disebut dengan matan. Contoh hadisnya menceritakan kepada Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada Sayyar al-Abu Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah kemudian ia tidak berbuat jimak atau berhubungan suami istri dan tidak berbuat kefasikan atau orang yang meremehkan dosa, maka ia pulang seperti keadaan hari ketika ibunya melahirkan. Menurut hadis riwayat Bukhari. Dan apa sih yang dimaksud dengan sanad? Sanad merupakan mata rantai para perawi hadis yang nantinya akan sampai kepada matan hadis. Rukun yang harus ada di hadis itu adanya sanad dan adanya matan. Kalau di dalam sanad itu membahas tentang sifat-sifat perawi, apakah orang itu adil atau tidak, apakah orangnya fasih, apakah orangnya suka berbohong, dan pembahasan biografinya seperti lahirnya, wafatnya, siapa guru-gurunya, dan juga siapa murid-muridnya. Kalau di dalam matan itu membahas redaksi hadis, ada yang cacat atau tidak, ada yang janggal atau tidak. Hadis riwayah. Ilmu apa saja sih yang kita pelajari di hadis riwayah ini? Yaitu ada segala perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, bagaimana cara periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Objek pembahasan hadis riwayah adalah diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis diroyah. Apa sih yang kita pelajari di ilmu hadis diroyah ini? Yaitu hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, macam-macamnya, keadaan para perawi, dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Objek pembahasan pada hadis diroyah ini yaitu penelitian sanad dan matan, serta kualitas hadis diterimanya atau ditolak. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan hadis diroyah. Hadis tidak ditulis seperti Al-Quran. Pada saat penulisan hadis ini, Al-Quran itu masih turun. Lalu Nabi SAW langsung menyuruh sekretarisnya menuliskan Al-Quran. Media penulisan yang masih sederhana, yaitu pelepah kurma, tulang belulang, dan lain-lain. Beda halnya dengan hadis, Nabi justru melarang hadis untuk ditulis. Hadis larangan penulisan hadis yaitu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau tulis tentang aku selain Al-Quran, maka hapuskanlah, menurut hadis riwayat Bukhari.
Tetapi pada kesempatan lain, Nabi membolehkan hadis untuk ditulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, kemudian seorang laki-laki dari Yaman bernama Abu Syah berkata, "Tuliskanlah aku." Maka Rasulullah berkata, "Tuliskanlah untuk Abi Syah." Menurut hadis riwayat Bukhari. Perkembangan hadis dibagi menjadi 6 masa. Yang pertama, periwayatan hadis pada masa sahabat yang dilaksanakan pada 12 Hijriah sampai 98 Hijriah. Yang kedua, periwayatan hadis pada masa sahabat dilaksanakan pada 12 Hijriah sampai 98 Hijriah. Yang ketiga, pembukuan hadis pada masa tabi'in dilaksanakan abad kedua Hijriah. Yang keempat, pembukuan hadis pada masa tabi'in dilaksanakan pada abad ketiga Hijriah. Yang kelima, pembukuan hadis pada abad keempat Hijriah sampai ke-6 Hijriah. Dan yang terakhir, pembukuan hadis pada abad ke-7 Hijriah sampai 12 Hijriah. Sekian penjelasan saya tentang hadis riwayah dan hadis dirayah, serta perkembangan hadis riwayah dan hadis dirayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.